Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 3 yang beranggotakan Indah Julianti, Indah Nurwidianingrum, dan Ratnasari. Di video kali ini, kami akan menjelaskan secara singkat mengenai cara menghitung ukuran pemusatan yang meliputi mean, median, dan modus dari data tabel distribusi frekuensi, histogram, dan ogive. Yang pertama ada min. Min atau yang biasa dikenal dengan nilai rata-rata adalah jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data atau datum. Yang pertama ada rata-rata data tunggal. Data tunggal adalah data yang belum dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Nah, rumus rata-rata yaitu rata-rata sama dengan sigma xi dibagi n, dengan xi adalah datum ke-1 dan n adalah banyaknya data. Selanjutnya adalah contoh min dari data tunggal. Soalnya, hitung min dari data berikut ini. 2, 3, 3, 4. Diketahui X1-nya 2, X2 3, X3 3, X4 dan 4. Berarti banyaknya data adalah 4. Jadi, N sama dengan 4. Ditanya adalah rata-rata. Rumus dari rata-rata tadi, rata-rata sama dengan sigma xi dibagi N. Berarti kita jumlahkan semua data. 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 3. Selanjutnya yang kedua adalah rata-rata untuk data berfrekuensi. Sampel yang banyak tentu akan menghasilkan data yang cukup besar. Tak jarang banyak data yang akan berulang. Untuk memudahkan analisis, data harus dikelompokkan dalam tabel distribusi sebagai berikut yang seperti digambar. Nah, demikian rumus dari data-data berfrekuensi itu adalah rata-rata sama dengan sigma fi dikali xi per sigma fi. Dengan keterangan xi adalah data ke-1 dan fi adalah frekuensi ke-1. Selanjutnya, pengertian median. Median atau data tunggal merupakan sebuah nilai tengah yang sudah diurutkan. Untuk menentukan median, maka kita harus mengurutkan dulu, lalu kita cari nilai tengahnya. Jika data median itu berjumlah ganjil, maka rumusnya adalah ME sama dengan XN plus 1 bagi 2. Dan jika data tersebut berjumlah genap, maka rumusnya adalah ME sama dengan setengah tutup buka kurung XN per 2 ditambah XN plus 1 bagi 2 tutup kurung. Dengan XN per 2 itu merupakan data pada urutan N per 2 sesudah diurutkan. Nah, biar lebih jelas, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal. Tentukanlah median dari data di bawah ini, yaitu 2, 5, 4, 5, dan seterusnya. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan soal ini yaitu urutkan angka dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu 2, 4, 4, 5, 5, 5, dan seterusnya. Karena jumlah data tersebut adalah ganjil, yaitu 13, jadi menggunakan rumus N plus 1 per 2. Tadi kan jumlahnya kan 13, jadi 13 ditambah 1 per 2 sama dengan 14 per 2 sama dengan 7. Jadi letak data mediannya itu ada di data ke-7. Sehingga jawaban untuk mediannya yaitu 6, karena angka 6 ada di data ke-7. Selanjutnya, median untuk data kelompok. Apabila data tersedia adalah data kelompok, hal itu berarti data itu dikelompokkan ke dalam berbagai interval kelas yang sama panjang. Untuk mengetahui nilai dari mediannya, bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus berikut ini, yaitu ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK per F dikali P. Dengan TB yaitu tepi bawah kelas median, P lebar kelas, N banyaknya data, FK frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median, F yaitu frekuensi kelas median. Pengertian modus. Modus merupakan suatu nilai yang paling sering atau banyak muncul atau nilai yang memiliki frekuensi tertinggi. Sementara, apabila mempunyai modus lebih dari 2 disebut sebagai multimodal. Modus dilambangkan sebagai MO. Modus dibagi menjadi 2, yaitu modus pada data tunggal dan modus pada data berkelompok. Yang pertama itu adalah modus data tunggal.
Modus dari data tunggal merupakan data yang sering muncul atau data dengan frekuensi tertinggi. Perhatikan contoh soal yang ada di bawah ini. Contohnya adalah tentukanlah modus dari data yang disajikan di bawah ini. Ada angka 2, 1, 4, 1, 1, 5, 7, 8, 9, 5, 5, dan 10. Jawabannya adalah data yang sering muncul yaitu 1 dan 5, sehingga modus dari data di atas adalah 1 dan 5. Kenapa 1 dan 5? Karena data yang paling sering muncul adalah 1 dan 5. Karena di sini 1 muncul sebanyak 3 kali dan 5 muncul sebanyak 3 kali. Sedangkan 2 muncul hanya 1 kali, 4 hanya muncul 1 kali, 7 hanya muncul 1 kali, 8 hanya muncul 1 kali, 9 hanya muncul 1 kali, dan 10 hanya muncul 1 kali. Selanjutnya, modus dari data berkelompok. Modus data berkelompok biasa dirumuskan dengan rumus berikut. MO atau lambang modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikali P dengan keterangan TB adalah tepi bawah kelas modus, P lebar kelas atau panjang kelasnya, D1 selisih frekuensi dari kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 adalah selisih frekuensi dari kelas modus dengan kelas sesudahnya. Contoh mean, median, dan modus. Seorang peneliti melakukan survei terhadap 80 pengusaha dalam suatu pertemuan mengenai pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Hasil survei tersebut di bawah ini. Yang ditanya, dari data di atas, buatlah tabel distribusi frekuensi dan tentukanlah mean, modus, dan mediannya. Nah, pertama kita harus buat tabel distribusi frekuensinya dulu. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus mencari jangkauannya atau J, yaitu dengan mengurangi data yang terbesar dikurang oleh data yang terkecil dari data tersebut, yaitu 40 dikurang 16 sama dengan 24. Selanjutnya kita mencari banyak kelasnya. Rumus banyak kelas yaitu 1 ditambah 3,3 log 80. Nah, log 80-nya ini adalah jumlah banyak data tersebut. Ditemukan hasil 7,2 yang kita bulatkan menjadi 7. Selanjutnya mencari panjang kelas atau P dengan rumus J per K. J-nya itu tadi 24 dan K-nya itu yaitu 7. Ditemukan hasil 3,42. Kita bulatkan menjadi 4. Selanjutnya, nah setelah ditemukan data J, P, dan K-nya tadi, baru kita bisa buat tabel distribusi frekuensinya, yaitu dengan banyak kelas sebanyak 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan dengan panjang kelas yaitu 4, 16, 17, 18, 19, dimulai dari urutan yang paling kecil yaitu 16 tadi. Nah, setelah itu kita mencari mean. Rumus mean yaitu sigma XI kali FI dibagi sigma FI. Untuk mencari XI yaitu rata-rata dari nilai. Rata-rata dari 16 sampai 19 ditemukan 17,5. Rata-rata dari 20 sampai 23 ditemukan 21,5 dan seterusnya. Setelah itu XI dikali FI. Frekuensi pertama dikali oleh X pertama, rata-rata yang pertama itu 14 dikali 17,5 ditemukan hasilnya 245. Setelah itu kita lakukan hal sama pada jumlah data berikutnya. Setelah itu kita jumlahkan hasil dari FI kali XI nya itu 245 ditambah 279,5 ditambah 382,5 ditambah 560,5 ditambah 335 ditambah 187,5 ditambah 166. Ditemukan hasil 2156. Selanjutnya dibagi sigma FI. Sigma dari frekuensinya itu yaitu 80. Jadi 2156 dibagi 80 sama dengan 26,95. Selanjutnya kita mencari median. Pertama kita mencari letak kelas mediannya dengan rumus sigma F1 dibagi 2 yaitu 80 dibagi 2 sama dengan 40. Yang terdapat pada kelas ketiga dalam tabel frekuensi. Nah, selanjutnya kita mencari FK atau frekuensi kumulatif
kurang dari sebelum kelas median, yaitu ada di kelas 1 dan kelas 2. Kita tambah 14 ditambah 13 sama dengan 27, jadi FK-nya sama dengan 27. Selanjutnya mencari TB. TB-nya itu tepi bawahnya, jadi tepi bawah dari 24 sama dengan 23,5. Rumus median itu sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK dibagi F dikali P. Dengan TB 23,5 ditambah 40 dikurang FK yaitu 27 dibagi frekuensinya 15. Frekuensi dari 24 sampai 27-nya itu. Dan panjang kelasnya sama dengan 4. Jadi hasilnya sama dengan 23,5 ditambah 3,46 sama dengan 26,96. Jadi median dari data tersebut adalah 26,96. Selanjutnya kita mencari modus. Nah, untuk mencari modus melalui distribusi tabel frekuensi, kita harus mencari frekuensinya yang paling banyak, yaitu ada di kelas keempat, yaitu 28 sampai 31 dengan jumlah frekuensi 19. Nah, setelah itu kita cari TB-nya, yaitu tepi bawahnya. Tepi bawah dari 28 yaitu 27,5. Setelah itu kita cari D1-nya. D1-nya itu 19 dikurangi data yang di atasnya, yaitu 15 sama dengan 4. Dan D2-nya sama dengan 19 dikurangi data di bawahnya, yaitu 10 sama dengan 9. Selanjutnya kita masukin ke dalam rumus. Dengan rumus MO sama dengan TB ditambah DI per DI plus DI1 plus DI2 tutup kurung kali P. Sama dengan TB-nya yaitu 27,5 ditambah D1-nya yaitu 4 per D1-nya tadi 4 ditambah D2-nya sama dengan 9 dikali P-nya yaitu 4. Sama dengan 27,5 ditambah 4 per 4 tambah 9 13 dikali 4 sama dengan 27,5 ditambah 1,23 sama dengan 28,73. Jadi modus dalam soal pada data di atas tersebut tadi yaitu 28,73. Selanjutnya adalah histogram. Soalnya diketahui histogram di bawah ini data nilai ulangan matematika. Hitunglah min, modus, dan mediannya. Grafik histogramnya terdapat pada gambar. Di gambar diketahui tepi bawah dan juga tepi atas. Tepi bawah pada data pertama adalah 39,5 dan tepi atasnya adalah 49,5. Untuk mencari nilai, maka dapat menggunakan batas bawah. Untuk menghitung batas bawah, itu sama dengan tepi bawah ditambah 0,5. Jadi 39,5 ditambah 0,5 adalah 40. Lalu batas atas sama dengan tepi atas dikurang 0,5. Jadi 49,5 dikurang 0,5 sama dengan 49 dan seterusnya. Jadi banyaknya nilai 40 sampai 49 adalah 5, 50 sampai 59 adalah 4, 60 sampai 69 adalah 5, 70 sampai 79 sama dengan 10, 80 sampai 89 adalah 6. Selanjutnya kita mencari XI atau nilai tengah. Nilai tengah dapat dicari dengan pertambahan nilai dibagi 2. Jadi 40 ditambah 49 dibagi 2 sama dengan 44,5. 50 ditambah 59 dibagi 2 sama dengan 54,5. 60 ditambah 69 dibagi 2 sama dengan 64,5. 70 ditambah 79 dibagi 2 sama dengan 74,5. Dan 80 ditambah 89 dibagi 2 sama dengan 84,5. Lalu kita mencari FI dikali XI, yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah. Jadi data pertama 5 dikali 4, 4,5 sama dengan 222,5. Yang kedua 4 dikali 54,5 sama dengan 218. 5 dikali 6, 4,5 sama dengan 322,5. Lalu 10 dikali 74,5 sama dengan 745. Dan yang terakhir 6 dikali 84,5 sama dengan 507. Berarti dengan sigma FI dikali XI atau jumlah dari FI dikali XI adalah 2015. Selanjutnya adalah min. Untuk mencari min atau nilai rata-rata yaitu dengan rumus sigma X1 dikali F1 per sigma F1 sama dengan 2015 dibagi 30 sama dengan 67,16. Jadi min pada data ini adalah 67,16.
Lalu selanjutnya adalah median. Untuk mencari median, kita pertama mencari letak kelas mediannya dulu, yaitu dengan cara sigma F1 dibagi 2, sama dengan 30 dibagi 2, sama dengan 15. Jadi, letak kelas median pada data ini adalah pada data ke-15, seperti pada gambar yang diberi warna merah itu. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya kita pakai data yang di atasnya, yaitu 14, dan tepi bawahnya adalah 69,5. Jadi, mediannya adalah dengan rumus tepi bawah ditambah N per 2 dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali P, atau P itu adalah panjang kelas. Jadi sama dengan 69,5 ditambah dalam kurung 15 dikurang 14 per 10 dikali 10. 15 kurang 14 adalah 1. 1 per 10 dikali 10 sama dengan 1. Jadi 69,5 ditambah 1 sama dengan 70,5. Jadi median pada data ini adalah 70,5. Selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, pada data ini, yaitu pada tabel pada gambar, itu yang diberi warna merah. Nah, untuk mencari modusnya, diketahui tepi bawahnya sama dengan 69,5. D1-nya sama dengan 10 dikurang frekuensi yang atas 5, jadi 10 dikurang 5 sama dengan 5. Dan D2-nya sama dengan 10 dikurang frekuensi yang bawahnya, yaitu 10 kurang 6 sama dengan 4. Dan panjang kelasnya sama dengan 10. Jadi modus dengan rumus tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P, sama dengan 69,5 ditambah 5 per 5 ditambah 4 dikali 10. 5 ditambah 4 adalah 9. Jadi 5 per 9 dikali 10. 50 dibagi 9 adalah 5,6. Jadi 69,5 ditambah 5,6 sama dengan 75,1. Jadi modus pada data ini adalah 75,1. Selanjutnya dalam bentuk algif. Contoh soalnya adalah hitunglah mean, median, dan modus dari data algif berat badan siswa kelas 10. Nah, bisa kita lihat dari grafiknya bahwa grafik OGIF tersebut adalah OGIF positif. Kenapa dikatakan sebagai OGIF positif? Karena grafik pada OGIF tersebut mengalami kenaikan, makanya disebut sebagai OGIF positif. Untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah yang akan kita gunakan pertama-tama adalah mencari tabel distribusi frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif yang akan kita cari adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kenapa yang kurang dari? Karena jika OGIF-nya positif, maka yang diperlukan adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, begitu pula sebaliknya. Jika yang OGIF-nya adalah OGIF negatif, maka yang diperlukan adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Berhubung ini adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, maka yang kita pergunakan adalah tepi atasnya. Nah, kita tinggal salin saja dari grafik untuk kita pindahkan ke dalam tabel distribusi tersebut. Nah, dari grafik tersebut bisa kita lihat angka pertama dimulai dari 15,5 dengan frekuensi 0, kemudian disusul dengan 25,5 dengan frekuensi 5, dan seterusnya sampai 75,5 dengan frekuensi 35. Setelah kita mencari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, maka langkah selanjutnya adalah mencari tabel distribusi frekuensinya. Tabel distribusi frekuensi tersebut meliputi berat badan, frekuensi tepi atas, frekuensi kumulatif, rata-rata, dan frekuensi dikalikan dengan rata-ratanya dari berat badan siswa tersebut. Selanjutnya, untuk mengisi tabel distribusi frekuensinya, kita harus memindahkan data yang sudah kita cari pada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, untuk mengisi bagian berat badannya, kita bisa lihat dari tepi atasnya pada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, untuk menjadikan batas bawahnya
kita bisa melihat dari tepi atas yang paling atas, yaitu 15,5. Jika kita menjadikan sebagai batas bawah, maka 15,5 akan kita tambahkan 0,5, yaitu hasilnya 16. Kemudian pada kelas kedua adalah 25,5. Akan kita jadikan sebagai tepi atas, maka 25,5 dikurangi 0,5, maka hasilnya 25. Jadi berat badan pada kelas pertama adalah 16 sampai dengan 25 dengan frekuensi 5. Nah, kenapa dapat frekuensi 5? Karena kelas kedua frekuensi kelas kedua dikurangi frekuensi kelas pertama pada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, bisa kita lihat bahwa kelas pertama memiliki frekuensi 0, sedangkan kelas kedua memiliki frekuensi 5. Jadi, frekuensi untuk kelas pertama pada tabel distribusi frekuensi adalah 5 dikurangi 0, jadi hasilnya 5. Dan begitu seterusnya sampai ke kelas paling akhir. Jika sudah mendapatkan frekuensinya, maka kita akan mencari tepi atas dari data tabel distribusi frekuensi yang baru ini. Nah, untuk mendapatkan tepi atas, tentu saja kita akan melihat dari batas atas kelas tersebut dengan menambahkan 0,5. Jadi, 25 ditambah 0,5, maka tepi atasnya didapatkan 25,5, dan begitu seterusnya untuk kelas-kelas berikutnya. Selanjutnya ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini didapatkan dari penjumlahan dari setiap frekuensinya. Misalnya, kelas pertama adalah frekuensinya 5, sedangkan kelas kedua frekuensinya adalah 3, maka pada frekuensi kumulatif kelas kedua itu didapatkan dari 5 ditambah 3, maka hasilnya 8. Dan begitu seterusnya sampai ke kelas paling akhir. Setelah didapatkan frekuensi kumulatif, maka kita harus mencari XI-nya atau rata-rata dari berat badan siswa, jangkauan berat badan siswa itu. Nah, kan kita bisa lihat nih, berat badannya mencakup dari 16 sampai 25. Maka kita harus mencari rata-ratanya dari berat badan siswa tersebut dengan cara menambahkan nilai paling rendah dan paling tinggi dari jangkauan kelas tersebut lalu dibagi 2, yaitu 16 ditambah 25 kemudian dibagi 2, maka hasilnya 20,5. Begitu seterusnya sampai ke kelas paling akhir. Nah, dilanjutkan dengan FIXI atau perkalian dari frekuensi dengan rata-rata yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, frekuensinya misalnya pada kelas pertama adalah 5. Nah, kemudian rata-rata kelas pertama adalah 20,5. Maka kita kalikan saja 5 dikali 20,5, maka hasilnya adalah 102,5. Dan begitu seterusnya sampai ke kelas paling akhir. Selanjutnya, kita mencari meannya terlebih dahulu. Rumus mean adalah jumlah rata-rata dikalikan dengan frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, dari tabel distribusi frekuensi yang sudah kita cari sebelumnya, kita jumlahkan yang FIXI-nya terlebih dahulu atau frekuensi dikalikan dengan rata-ratanya. Dapat kita temukan jumlahnya adalah 1567,5 untuk jumlah rata-rata dikalikan dengan frekuensi. Kemudian jumlah frekuensinya adalah 35. Maka 1567,5 dibagi 35, maka ditemukan meannya adalah 44,7. Setelah mencari mean, kemudian kita mencari mediannya dengan rumus TB atau tepi bawah ditambahkan N/2 atau kelas median
dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas tersebut atau kelas median dibagi dengan frekuensi dikalikan dengan panjang kelasnya. Nah, untuk mencari kelas mediannya, maka kita memerlukan data keseluruhannya atau yang biasa disebut dengan N. Nah, N ini didapatkan dari frekuensinya. Total frekuensi keseluruhannya ada berapa? Jadi, total keseluruhan frekuensinya itu ada 35 dibagi 2, yaitu hasilnya 17,5. Maka kelas mediannya didapatkan dengan 17,5 ini. Maka kita lihat nilai yang memiliki nilai frekuensi kumulatif yang lebih dari 17,5 adalah frekuensi kumulatif 27. Maka kelas dengan frekuensi kumulatif 27 itulah yang menjadi kelas mediannya. Jika sudah mengetahui kelas mediannya, maka kita akan mencari mediannya. Nah, dengan rumus yang sudah disebutkan tadi, yaitu TB atau tepi bawah ditambahkan dengan letak kelas median dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dikurangi frekuensi dikalikan panjang kelasnya. Nah, tepi bawah kelas mediannya itu adalah 46 dikurangi 0,5, yaitu 45,5. Ditambah letak kelas mediannya itu adalah 17,5 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 17. Jadi 17,5 dikurangi 17 dibagi frekuensi pada kelas median tersebut, yaitu 10, dikalikan panjang kelasnya, yaitu 10, dihitung kemudian mendapatkan hasil 45,5 ditambah 0,5. Jadi, mediannya didapatkan 46. Jika mean dan mediannya sudah ditemukan, maka kita selanjutnya mencari modusnya. Nah, modus ini adalah nilai yang paling sering keluar atau frekuensi terbesarnya. Nah, bisa kita lihat bahwa frekuensi terbesarnya didapatkan pada kelas keempat, yaitu dengan frekuensi 10. Maka rumus modus adalah TB atau tepi bawah ditambahkan D1 dibagi D1 plus D2 dikalikan P. D1 di sini adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Nah, sedangkan D2-nya adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi setelah kelas modus. Nah, jadi langsung kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Pada kelas keempat yang merupakan kelas modus dengan tepi bawahnya adalah 46 dikurangi 0,5, yaitu 45,5. Ditambah D1-nya adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas modus, yaitu 9. Jadi 10 dikurangi 9, maka hasilnya 1. Dibagi D1 tadi 1, ditambah D2-nya adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah kelas modus, yaitu 6. 10 dikurangi 6, hasilnya 4. Maka 1/1 ditambah 4 dikalikan P-nya adalah panjang kelasnya, yaitu 10. Jadi 1/1 plus 4 dikali 10, yaitu hasilnya 45,5 ditambah 1/5 dikalikan 10. Maka hasilnya didapatkan 45,5 ditambah 2. Jadi hasil modusnya adalah 47,5. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.